Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Menggoran ya. Channel Kampung Wisata Menggoran ini, kali ini kita akan berbagi bagaimana cara kita itu sukses budidaya tanaman melon skala rumahan ya, sebanyak 300 tanaman melon ya, saat musim penghujan ya. Kita di Kampung Wisata Menggoran ini belum punya greenhouse, jadi kita tetap budidaya tanaman melon di luar greenhouse ya teman-teman. Perlu dicatat ya, ketika teman-teman mau budidaya tanaman melon skala rumahan ya kita akan berbagi ya, kita sudah berapa kali menanam tanaman melon di luar ya. Apalagi kita itu menanam tanaman melon saat musim penghujan. Perlu perawatan yang sangat ketat ya, baik itu hama jamur ataupun hama pemakan daun. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita itu sukses budidaya tanaman melon di pekarangan rumah ataupun di polybag ya. Langsung saja teman-teman bisa dilihat ya, melon yang kita tanam di Kampung Wisata Menggoran ini sudah berumur 70 hari tepat hari ini ya. Hari ini kita akan panen ya. Nah, sebelum kita lanjut dalam pemanenan melon ya, melon yang kami tanam adalah melon jenis Sakata Glamor. Teman-teman, yang perlu diperhatikan yaitu tentang satu yaitu benih, kedua media tanam, dan perawatannya. Nah, akan kita ulas pertama kali untuk media tanam ya. Media tanam kita menggunakan media perbandingan 1:1, satu sekam, satu tanah, dan satu pupuk kandang. Itu untuk media ya. Usahakan ya ketika teman-teman menanam melon di media polybag itu porositasnya terjaga. Ketika kita siram air itu langsung hilang ya, biar nanti akar melon itu tidak mengalami jenuh dalam polybag ya. Berbeda ketika kita itu menanam di lahan ataupun di bedengan tanah di sawah ya, bukan di polybag ya teman-teman. Itu untuk perbandingan media tanam. Untuk jenis tanaman melon ya teman-teman bisa menanam sesuai keinginan kalian ya. Bisa menanam Sakata Glamor, Red Aroma, yang ini dagingnya oranye ya, bisa melon madu ataupun Golden Apollo teman-teman. Ya itu ya sarankan ya. Terus yang kedua ya teman-teman harus melakukan pemberian pupuk dasar ya, kita menggunakan NPK Mutiara. Tapi untuk contoh ya, NPK Mutiara kita sudah habis teman-teman. Itu kita berikan satu polybag ukuran 40 kali 40 ini, kita kasih 1 sendok teman-teman. Terus nanti biasanya perawatan melon pada masa vegetatif dan masa generatif itu berbeda teman-teman. Kita kemarin ya pemupukan pada masa vegetatif kita lakukan pemberian pupuk itu 3 hari sekali teman-teman. Memang kita pacu dalam masa vegetatif biar tanaman melon ini cepat besar dari segi batang daun. Tentunya ketika batangnya besar, daunnya besar, bisa menghasilkan melon yang grade A ya. Itu untuk pemupukan masa vegetatif ya. Terus untuk masa generatif ya, kita lakukan pemupukan 3 hari sekali sampai umur 45 hari ya. Setelah umur 45 hari kita tambahkan kalium ya untuk menambah kemanisan dari melon tersebut ya. Karena melon ya, ketika kita menanam melon ya, tentunya kalau tidak manis ya kurang enak teman-teman ya. Itu pemupukan dari masa vegetatif ke masa generatif ya. Nanti kita lanjut bagaimana cara perawatan teman-teman. Ulangi lagi ya, untuk media tanam itu kita perbandingan 1:1, satu sekam, satu tanah, satu pupuk kandang. Pupuk dasar kita menggunakan NPK Mutiara ya. Terus pemupukan masa vegetatif kita menggunakan NPK Mutiara itu 3 hari sekali teman-teman. Setelah masuki masa generatif ya umur 30 ataupun 40 ke atas kita lakukan itu sudah masa generatif ya. Tetap kita lakukan pemupukan 3 hari sekali sampai umur 45 hari ya. Nah, nanti umur 45 sampai 70 ya itu kondisional ya, bisa seminggu sekali ataupun 5 hari sekali ya, 5 hari sekali ataupun 1 minggu, itu masalah pemupukan.
Tadi kita di awal sudah membahas masalah pemupukan masa generatif dan masa vegetatif dan masa generatif. Kita bahas masalah perawatan melon ya teman-teman. Tanaman melon itu hanya berumur sekitar 2 bulan ataupun 70 hari ya. Kalau di tempat manggung ya, di Temanggung ini karena hawanya agak dingin, kita mentokkan sampai umur 70 hari biar benar-benar tanaman melon ini apa sehat ya, sehat itu ya. Perawatan ya kita lakukan ya, kita sebelum sebelum menanam melon itu sudah kita siapkan untuk obat fungisidanya ya teman-teman. Teman-teman bisa mempersiapkan fungisida sistemik ataupun kontak 3 jenis, dan yang kedua insektisida kontak atau sistemik 3 jenis ya. Itu kita lakukan penyemprotan itu kita lakukan selang-seling ataupun kita gonta-ganti ya. Contoh kita lakukan perawatan itu 1 minggu itu 3 kali penyemprotan ya. Hari ini atau hari Minggu kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida kontak, fungisida sistemik ya. Terus hari Rabu ya kita selang-seling teman-teman ya. Itu kita lakukan perawatan rutin selama tanaman melon kita rawat ya. Terus ya biasanya awal tanam itu ya biasanya penyakitnya oteng-oteng ataupun ulat ya. Untuk jamur biasanya tanaman melon sudah berumur masa generatif lah. Sedikit akan kita perlihatkan obat-obat yang akan kita lakukan perawatan untuk pengendalian hama, baik itu pemakan daun ataupun ulat teman-teman. Di sini untuk jamur ya, penyakit jamur ya, kita menggunakan Sagricor ya. Ini bahan aktifnya adalah Deviconazole 30 EC ya. Ini yang fungisida sistemik teman-teman. Terus fungisida yang kontak kita menggunakan Trivia, terus menggunakan Manset ya. Kemarin kita juga menggunakan Antrakol teman-teman. Nah, karena tanaman melon itu rawannya di jamur ya. Terus untuk insektisidanya kita ada menggunakan kilat teman-teman. Ada kilat nih, bahan aktifnya adalah emamectin. Terus ada Sangribus ya. Ini bahan aktifnya metomil dan fipronil ya. Terus ada juga lanet, ada juga avidor teman-teman. Nih, ada lanet, ada avidor ya. Terus untuk tadi ya ada yang kurang teman-teman. Ada yang untuk fungisidanya ya, kemarin karena 10 hari di tempat kita itu hujan terus ya, kita tambahkan menggunakan Kopsit ya. Ini bahan aktifnya tembaga teman-teman ya. Itu untuk perawatan ya teman-teman. Lakukan perawatan secara rutin, baik ada penyakit ataupun tidak, kita lakukan, utamakan pencegahan ya. Karena kalau kita menanam tanaman melon ya, itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika sudah terkena penyakit, wah repot tanaman melon itu ya. Terus ya itu perawatan teman-teman bisa menggunakan fungisida yang berbeda-beda. Intinya sediakan dulu bahan aktif fungisida bahan aktif yang berbeda, terus insektisida 3 bahan yang aktif yang berbeda ya teman-teman. Nanti kalau kurang paham bisa tanya di kolom komentar ataupun tanya di toko pertanian ya. Terus untuk karena tanaman melon di Sakata ini tidak ada antivirusnya teman-teman. Saya kemarin tambahkan menggunakan Vitaron SL ya. Ini untuk mencegah dari keriting ataupun bule teman-teman. Tapi tetap kita lakukan penyemprotan itu, tetap ada yang masih bule ya. Ya itu teman-teman. Terus kita gunakan anti melepes dari Agroking dan perekat dari Agroking ya. Lah karena apa? Karena teman-teman ketika kita menanam melon ya, hujannya begitu banyak, tentunya akan mengalami busuk batang atau kita sebut melepes batangnya. Jadi daunnya sehat, tahu-tahu kalau hujan batangnya ini akan langsung mati teman-teman. Itu kita usahakan ya. Itu ya teman-teman untuk perawatan pengendalian dari hama ataupun pengendalian dari hama jamur. Karena jamur itu ada bercak, ada embun bulu, ada embun tepung dan lain-lain ya. Untuk ulat ya biasanya kalau masa vegetatif itu oteng-oteng, ulat itu ya teman-teman. Itu rutin lakukan 3 hari sekali. Bahkan kita pernah menyemprotkan di 1 hari sekali. Jadi hari ini kita semprot, besok kita selesai semprot lagi. Karena apa? Karena hujan sehari semalam teman-teman ya. Itu untuk masalah perawatan
pengendalian dari hama dan hama ya, baik itu jamur ataupun ulat ya. Habis ini akan kita bahas di daun mana saja tanaman buah melon itu dibuahkan teman-teman ya. Simak terus ya. Nah, kalau untuk buah yang kita buahkan ataupun kita rawat itu kita biasanya di daun mulai 9, 10, 11, 12, 13 teman-teman. Tapi pernah kita melakukan seleksi ataupun pemeliharaan buah itu di daun 11, 12, 13. Itu akan lebih efektif ya teman-teman daripada di daun 9, 10, 11. Tapi teman-teman ketika mau membuahkan ya itu bisa mulai di daun 9, 10, 11, 12, 13 ya. Itu biasanya akan kelihatan ketika tanaman melon itu berumur mulai dari 30 sampai 40 ya ataupun 25 sampai 35 tergantung dari jenis bibit yang kita tanam ya. Bisa ditanam 7 hari setelah semai ataupun 15 hari setelah semai ya, itu tergantung tapi biasanya itu ketika sudah berumur 25 sampai 45 hari akan muncul calon bakal buah ya. Calon bakal buah itu dipelihara di daun 9, 10, 12, 13 ya. Nanti kita seleksi di mana calon bakal buah melon yang paling bagus. Lah setelah kita ketemu ya, baru kita potong semua di selain yang kita seleksi ya. Dari bawah melon, atas melon, tunas yang muncul itu dibuang semua teman-teman ya. Terus nanti ketika daun melon itu sudah jumlahnya sekitar 28, 30 ataupun 23, nanti kita potong pucuk teman-teman ya. Biar nutrisi yang kita berikan baik lewat akar ataupun lewat daun itu fokus pada pembesaran buah melon ya. Itu saya kira untuk budidaya tanaman melon skala rumahan di pekarangan menggunakan polybag ukuran 40x40 ya. Itu ya teman-teman. Lakukan pencegahan daripada pengobatan itu yang terutama teman-teman. Karena apa? Melon itu kalau tidak kita cegah itu seperti ini bisa gagal panen teman-teman. Ini kita lakukan tetap penyemprotan 3 hari sekali ataupun seminggu itu 3 kali ya. Itu mulai dari kita lakukan penyemprotan hari Minggu, Rebuh ataupun kembali hari Minggu lagi ya. Nanti habis ini akan kita ulas ya sedikit sebelum kita tutup video di Kampung Wisata Menggoran bagaimana cara sukses budidaya tanaman melon skala rumahan di polybag. Sebelum kita tutup bagaimana cara budidaya tanaman melon skala rumahan ya, kita akan ulas sedikit teman-teman ya sebelum kita tutup ya. Teman-teman ketika mau budidaya tanaman melon itu melihat kondisi ya. Kalau ya lebih baik itu di greenhouse, tapi karena kita di Kampung Wisata Menggoran edukasi bagaimana cara tanaman melon di luar greenhouse ya. Itu media yang kami gunakan adalah perbandingan 1:1, 1 sekam, 1 tanah, 1 pupuk kandang. Diberi pupuk dasar berupa NPK Mutiara itu 1 sendok ya. Nanti setelah kita bibit atau nyemai tanaman melon umur 1 minggu bisa ditanam ya, tapi maksimal umur 15 hari ya. Karena tanaman melon ketika sudah umur 15 hari itu akarnya sudah menjalar kemana-mana ya. Terus ya pemupukan itu yang kami lakukan ya dari kita tanam sampai umur 45 hari kita lakukan pemupukan 3 hari sekali, baik itu dicampur dengan air ataupun ditabur berupa butiran ya. Terus nanti umur 30 sampai 45 hari kita masukkan kalsium sama MKP. Kalsium sama MKP ya. Umur 45 hari kita tambahkan ini kalium teman-teman untuk menambah kemanisan gitu ya. Ini MKP seperti ini ya. Ini MKP, ini kalium ya. Terus untuk tanaman atau buah melon yang dipelihara ya itu di daun 9, 10, 11, 12, 13 ya. Nanti itu akan kelihatan ketika berumur 25 sampai 35 ataupun umur 40 hari ya. Nanti teman-teman bisa seleksi di
ketemu di daun berapa melon yang teman-teman seleksi ya. Untuk calon buah itu bentuknya lonjong ya, tidak bulat ya. Karena ketika kita memilih tanah buah melon itu buahnya lonjong, ke apaan kebanyakan akan bagus natnya dan akan mencapai break yang bagus ya. Mungkin bisa 12 sampai 15 ya. Nanti setelah tanaman melon itu berumur 50 ya, itu tanaman bisa kita potong pucuk setelah daun berjumlah 28, 30 ataupun 32 ya. Saya kira untuk apaan ya, perawatan tetap kita lakukan, sediakan insektisida, fungisida 3 bahan aktif yang berbeda, baik sistemik ataupun kontak. Lakukan perawatan 3 hari sekali ya. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar ya. Oke ya, saya kira untuk berbagi bagaimana cara budidaya tanaman melon skala rumahan di pekarangan di Kampung Wisata Mangkurat ini bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.